Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trileni Wahyuni dengan NPM F1D017015. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu pada kalsium dan fosfor. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Gizi dan Nutrisi yang diampu oleh Ibu Dian Pita Lestari, SPD MSc. Sebelum membahas mengenai kalsium dan fosfor, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari mineral itu sendiri. Mineral adalah komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia yang merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi secara keseluruhan. Mineral diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah kelompok mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar, yaitu lebih dari 100 mg per hari. Contohnya adalah kalsium, fosfor, sulfur, dan magnesium. Sedangkan mineral mikro adalah kelompok mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Contohnya, zat besi, seng, dan yodium. Selanjutnya, masuk ke dalam pokok bahasan utama, yaitu kalsium. Menurut Prawansa 2018, kalsium menyusun 1,5 sampai 2% berat badan orang dewasa dan merupakan mineral yang kandungannya tertinggi di dalam tubuh manusia. Hampir semua kalsium tubuh, 99% terdapat pada jaringan keras seperti tulang dan gigi, dan hanya 1% kalsium yang ada pada jaringan lunak. Adapun fungsi dari kalsium itu sendiri, yang pertama adalah membantu pertumbuhan tulang dan gigi, membantu pembekuan darah, mengatasi gejala PMS, kontraksi otot, mengirim dan menerima sinyal saraf, menurunkan resiko hipertensi, menurunkan resiko obesitas, menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler, mencegah kanker, dan membantu kerja enzim. Menurut Nasution et al. 2009, angka kecukupan kalsium dibedakan berdasarkan umur seseorang, yaitu umur 0-6 bulan dianjurkan untuk mengkonsumsi kalsium sebesar 200 mg per hari, 7-12 bulan 400 mg, 1-6 tahun 500 mg, 7-9 tahun 600 mg, 10-18 tahun yaitu sebesar 1000 mg, sedangkan 19 tahun sampai lebih dari 65 tahun dianjurkan sebesar 800 mg. Defisiensi atau kekurangan kalsium akan menyebabkan depresi, sakit jantung, osteomalacia, osteoporosis, kerusakan gigi, dan kerapuhan kuku. Namun, konsumsi kalsium yang berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal dalam mengatur metabolisme kalsium, sehingga bisa terbentuk batu ginjal. Di samping itu, juga bisa menimbulkan konstipasi atau sulit buang air besar. Kelebihan kalsium juga terjadi terutama jika terlalu banyak mengkonsumsi suplemen kalsium. Selanjutnya adalah keseimbangan kalsium. Proses metabolismenya dimulai dari absorpsi, sirkulasi, dan reabsorpsi. Pada proses absorpsi dapat dilihat kalsium yang diserap oleh usus halus 1/3-nya akan masuk ke dalam pembuluh darah dan sebagian lagi akan diekskresikan ke usus besar. Proses absorpsi ini akan dipengaruhi oleh hormon paratiroid. Hormon paratiroid akan meningkatkan kalsium di dalam darah bila terjadi kekurangan. Kalsium yang beredar dapat dalam bentuk terikat maupun bebas. Nah, kalsium ini akan memainkan peran dalam pembentukan tulang. Dia akan menjadi hidroksik apid untuk pembentukan tulang sehingga tulang menjadi korpaks atau keras. Proses pemindahan kalsium dari darah ke tulang dipengaruhi atau dirangsang oleh hormon kalsitonin dan kalsitriol. Sebaliknya, hormon paratiroid akan menurunkan kalsium dari darah ke tulang karena fungsi utama paratiroid itu sendiri adalah untuk mempertahankan kalsium di dalam darah. Sedangkan pada ginjal, proses ekskresinya apabila kalsium di dalam darah normal, maka akan diekskresikan sebanyak 150 mg per hari. Dan apabila terjadi penurunan kalsium dalam darah, maka hormon paratiroid akan meningkatkan reabsorpsi kalsium. Hubungannya juga pada homeostasis dari tulang.
Keseimbangan tulang ini diperankan oleh sel-sel osteoblas dan osteoklas. Pada saat pertumbuhan tulang akan terjadi peningkatan pembentukan osteoblas dan akan juga terjadi penurunan dari osteoklas. Apabila kadar kalsium turun dalam darah, maka hormon paratiroid akan meningkatkan pembentukan sitokin yang akan meningkatkan diferensiasi dari sel osteoklas, sehingga osteoklas akan meningkatkan ekskresi kalsium dari tulang dan akan diteruskan ke dalam darah. Sementara hormon kalsitonin sebaliknya, pada masa pertumbuhan tulang akan meningkatkan sel percusor menjadi sel osteoblas. Kemudian, bagaimana peran dari ekstrogen? Ekstrogen ini akan menghambat pembentukan sitokin untuk berdiferensiasi menjadi osteoklas, sehingga akan menghambat ekskresi dari tulang. Ini ada kaitannya dari penyakit osteoporosis yang dialami oleh wanita yang sudah menopause. Selanjutnya, sumber kalsium dapat kita temui pada makanan sehari-hari seperti brokoli, susu, keju, pisang, jeruk, ikan sarden, ikan salmon, kacang-kacangan, bayam, dan sayuran hijau lainnya. Sedangkan faktor penyebab kurang kalsium dapat dipengaruhi oleh kopi, teh pekat, minuman bersoda, dan makanan berlemak. Selanjutnya masuk ke dalam topik pembahasan kedua, yaitu fosfor. Menurut Emilia 2009, fosfor merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh setelah kalsium, yaitu menyusun 1% dari berat tubuh orang dewasa. Penyerapan fosfor terjadi pada usus halus sebagai ion bebas, dengan tingkat penyerapan 70% dari fosfor yang dikonsumsi. Adapun fungsi dari fosfor itu sendiri adalah sebagai unsur pembentuk tulang dan gigi, unsur pembentuk ATP, perantara metabolik fosforilasi asam nukleat, mempengaruhi semua proses perombakan dan pembentukan zat, membentuk bagian-bagian penting dari plasma sel untuk pembelahan inti sel dan memindahkan sifat-sifat keturunan, dan diperlakukan dalam proses pengerutan otot. Menurut Gunardi et al. 2017, angka kecukupan fosfor berdasarkan usia yaitu 0-6 bulan sebesar 100 mg per hari, 7-12 sebesar 275 mg per hari, 1-3 tahun 460 mg, 4-8 tahun 500 mg, 9-12 tahun sekitar 900-1100 mg, 13-19 tahun sebesar 1250 mg, dan 19 tahun ke atas yaitu 700 mg. Adapun defisiensi atau kekurangan fosfor dapat mengakibatkan otot lemas, badan terasa lelah, tidak kuat olahraga, tulang menjadi rapuh, nyeri otot, dan sendi. Kemudian, toksisitas fosfor atau kelebihan fosfor dapat memicu penyakit gagal ginjal, hipoparatiroid, diare parah, dan konstipasi. Selanjutnya adalah metabolisme fosfor. Metabolisme fosfor ini hampir sama dengan metabolisme kalsium, di mana metabolisme ini dipengaruhi oleh 3 hormon, yaitu paratiroid, kalsitonin, dan kalsitriol. Nah, perbedaannya itu terletak pada bagian ekskresi ginjal. Pada absorpsi sama-sama dirangsang oleh hormon paratiroid dan kalsitriol. Kemudian ekskresi pada tulang, hormon kalsitonin akan merangsang pelepasan fosfat pada tulang. Sedangkan pada ginjal, pada metabolisme kalsium, hormon paratiroid akan meningkatkan reabsorpsi kalsium. Sedangkan pada fosfor, hormon paratiroid akan menurunkan reabsorpsi fosfor dari ginjal ke pembuluh darah. Nah, jadi pada metabolisme kalsium akan meningkatkan, sedangkan pada fosfor akan menurunkan. Dan yang terakhir adalah sumber fosfor. Pangan sebagai sumber fosfor adalah pangan yang juga merupakan sumber protein, seperti susu, telur, daging, ikan, ayam, kacang-kacangan, padi-padian, dan olahan lainnya. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil dalam pembuatan PowerPoint ini. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.